Oke anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem, yaitu tentang aliran energi dan daur materi pada ekosistem. Oke, kita lihat. Yang kalian lihat di sini adalah sebuah rantai makanan ya. Rantai makanan itu yaitu dimulai dari tumbuhan hijau, kemudian dia dimakan tumbuhan hijaunya oleh ulat, misalkan di sini sebagai konsumen tingkat 1 ya, kemudian ulat dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2, kemudian katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3, dan ular terakhirnya dimakan oleh elang misalkan sebagai konsumen puncak. Nah yang tadi diceritakan itu adalah suatu peristiwa makan dimakan yang kita sebut dengan rantai makanan. Jangan lupa bahwa pada rantai makanan, ketika terjadi proses makan dimakan itu terjadi perpindahan materi dan perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk hidup lain dalam rantai makanan tersebut. Ya, energinya berasal dari matahari, yang kemudian matahari ini masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kemudian oleh tumbuhan nanti dirubah dari energi cahaya menjadi energi kimia. Kemudian energi itu nanti akan dipindah-pindahkan melalui proses makan dimakan sampai akhirnya energinya mencapai pada konsumen puncak. Begitu pula dengan materi ya. Materi misalkan fotosintesis tadi menggunakan materinya air dan CO2 ya. Nanti air dan CO2-nya akan disintesis dengan bantuan cahaya matahari menjadi gula ya. Nanti gula yang terdapat pada tumbuhan nanti akan dimakan oleh konsumen pertama, kemudian akan dipindahkan melalui proses makan dimakan ke konsumen kedua, dan seterusnya, sehingga terjadi juga perpindahan materi. Sekali lagi, apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup, di mana pada peristiwa tersebut terjadilah perpindahan materi dan energi. Nah, yang kalian lihat di sini ini adalah suatu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yang cukup kompleks. Ada 2 produsen yang terlibat. Kamu lihat di sini bahwa setiap individu yang terlibat di dalam jaring makanan atau dalam rantai makanan gitu ya, dia memiliki jabatan-jabatan tertentu atau peran tertentu di dalam jaring makanan tersebut. Misalkan tikus ini berperan sebagai konsumen 1, belalang sebagai konsumen 1. Kemudian siapa ini? Katak sebagai konsumen 2. Bahkan pada beberapa jenis jaring makanan, suatu individu bisa saja merangkap jabatan rangkap begitu ya. Bisa berperan sebagai konsumen 2 sekaligus misalnya sebagai konsumen 3. Misalnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, setiap individu di dalam suatu rantai makanan atau setiap jaring makanan itu dia memiliki jabatan fungsional atau nicia tertentu yang khas untuk dirinya, di dalam rantai makanan tersebut atau di dalam jaring-jaring makanan tersebut. Biasanya kalau misalnya satu komponen ini mengalami kemusnahan gitu ya, itu akan berimbas pada komponen-komponen lainnya. Jadi jaring-jaring makanan itu suatu sistem yang sangat kompleks, di mana satu makhluk hidup mempengaruhi terhadap makhluk hidup lainnya ya. Oleh sebab itu kita harus tetap menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita supaya terjadi keseimbangan ekosistem ya. Nah, pada rantai makanan tadi diceritakan terjadi aliran energi. Energi itu berawal dan bersumber dari cahaya matahari. Tumbuhan sebagai produsen dia hanya bisa memanfaatkan 0,01% dari matahari yang masuk ke dalam bumi ya. Kemudian memanfaatkannya untuk proses fotosintesis dan diubah menjadi energi kimia. Kemudian energi yang berada pada produsen nanti akan dipindahkan sekali lagi dalam proses makan dimakan. Transfer energi ini efisiensinya hanya 10%. Jadi selebihnya 90% ini terbuang dalam bentuk panas ya. Nah, seperti ini. Pada proses transfer energi ya, ketika energi matahari masuk ke dalam tubuh produsen kemudian diubah menjadi energi kimia. Kalau misalkan diangkakan, ini pemisalan misalnya diangkakan, si produsen itu bisa menyimpan hanya 10.000 produktivitas 10.000 energi
10.000 energi di dalam tubuhnya ya. Nah, banyaknya jumlah energi yang bisa disimpan oleh produsen itu kita sebut dengan produktivitas primer. Nah, produktivitas primer atau banyaknya energi yang bisa disimpan oleh tumbuhan itu nanti akan dikurangi dengan energi yang dilepaskan oleh tumbuhan pada proses respirasi. Sehingga pada akhirnya nanti tumbuhan hanya akan menyimpan, kalau diangkakan itu sekitar 8.000 saja, karena 2.000-nya dilepaskan dalam bentuk panas pada proses respirasi, sehingga dia hanya menyimpan 8.000 saja. Jadi ini 8.000 ini adalah jumlah energi yang bisa tersimpan oleh produsen, jumlah bersih setelah dikurangi oleh respirasi. Nah, energi inilah yang nanti akan dipindahkan ke konsumen satu ya. Jadi nanti akan dikonsumsi energinya oleh konsumen satu. Sekali lagi, di konsumen satu nanti hanya terdapat 10% efisiensinya, itu hanya 10% saja, sehingga dia hanya bisa menyimpan 800 dari 8.000 yang masuk ini. Yang biasa dia simpan adalah 800. Kemana sisanya? Sisanya adalah dilepaskan dalam bentuk panas ketika dia berespirasi, dan seterusnya ke konsumen tingkat 2, ke konsumen tingkat 3. Biasanya konsumen tingkat 1 itu golongan herbivore ya, pemakan tumbuhan. Sedangkan konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3-nya biasanya dari golongan karnivor atau omnivor atau insektivor biasanya ya. Nah, banyaknya energi yang disimpan oleh konsumen itu kita sebut dengan produktivitas sekunder. Jadi sekali lagi, produktivitas itu ada dua, produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Kalau primer itu jumlah energi yang bisa disimpan oleh produsen, kalau sekunder jumlah energi yang bisa disimpan oleh konsumen. Jangan lupa, produktivitas juga ada produktivitas primer bersih, ada produktivitas primer kotor. Kalau yang bersih, yang produktivitas totalnya ya, sebelum dikurangi respirasi kalau pada tumbuhan. Nah, kalau produktivitas primer bersih itu yang ibu tadi salah ya. Kalau produktivitas primer kotor itu jumlah energi yang bisa disimpan oleh tumbuhan sebelum dikeluarkan respirasi ya. Kalau produktivitas primer bersih setelah dikurangi energi yang dilepaskan pada proses respirasi. Ya, jadi itu yang harus kalian ingat, produktivitas primer bersih dan produktivitas primer kotor. Silahkan dipelajari lagi infografis yang ada di depan kalian ini ya. Kemudian berikutnya adalah siklus materi. Jadi materi-materi yang ada di sekitar kita ya, itu banyak materinya, bisa karbon, bisa nitrogen, bisa fosfor, bisa sulfur, bisa dan lain sebagainya gitu ya. Materi-materi yang ada di sekitar kita itu dia di dalam ekosistem dia akan mengalami suatu siklus materi disebutnya. Nah, atau siklus biogeokimia, ada yang mengatakan demikian ya. Jadi siklus materi ini salah satunya yang paling sering ditanyakan di ujian nasional, UTBK, itu adalah siklus nitrogen. Jadi nitrogen itu adanya di mana? Adanya di udara bebas. Dia bisa masuk langsung ke dalam tubuh tumbuhan tertentu saja, yaitu dari golongan leguminose. Kenapa? Karena tumbuhan ini dia memiliki bintil akar. Pada bintil akar ini terdapat bakteri rhizobium yang bisa memfiksasi nitrogen bebas, sehingga tumbuhan ini bisa menyerap memanfaatkan nitrogen bebas dari udara ya. Ketika tumbuhannya dikonsumsi oleh hewan, nanti nitrogen yang diserap oleh tumbuhan ini yang dimanfaatkan untuk asimilasi protein ya, nanti akan berpindah ke dalam tubuh konsumen satu. Bagaimana kalau konsumen satunya mati? Bagaimana kalau tumbuhan leguminosanya mati misalkan? Maka tubuh konsumen dan tubuh produsen yang ini ya nanti bisa didekomposisi oleh dekomposer, mengalami proses pembusukan, kemudian mengalami proses amonifikasi, terbentuklah senyawa amonium. Nah, amonium ini kemudian dia bisa mengalami peristiwa nitrifikasi ya, yaitu peristiwa pengubahan amonium jadi nitrit kemudian menjadi nitrat. Itu prosesnya disebut nitrifikasi. Nah, perubahan yang pertama dari amonium menjadi nitrit itu disebut nitritasi. Nitritasi ini melibatkan bakteri nitrifikasi, yaitu bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Ya, nanti dari nitrit
diubah menjadi nitrat, dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Nah, dalam bentuk nitrat inilah tumbuhan-tumbuhan lain itu bisa menyerap nitrogen. Ya, ketika tumbuhannya mati, nah sekali lagi dia akan didekomposisi balik lagi. Ya, bangkainya mengalami amonifikasi, terbentuk amonium, terbentuk kembali nitrit, dan seterusnya. Siklus ini berputar, disebutlah siklus materi, yaitu siklus nitrogen. Atau si nitrat ini bisa mengalami denitrifikasi dibantu oleh Pseudomonas denitrificans, dia akan dikembalikan lagi ke atmosfer. Sehingga tadinya nitrogen di atmosfer masuk ke sini, masuk ke dalam tubuh tumbuhan, terus melalui serangkaian proses yang sangat panjang balik lagi ke atmosfer, maka disebut sebagai siklus materi. Ya. Nah, untuk siklus yang lainnya biasanya masih banyak siklus yang lainnya, itu salah satunya adalah siklus oksigen yang tidak bisa kita pisahkan kalau membicarakan siklus oksigen itu dengan siklus karbon ya. Jadi kalau siklus oksigen bagaimana? Oksigen itu kan dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, kemudian nanti akan masuk ke dalam tubuh hewan. Hewan nanti berespirasi, memanfaatkan oksigen, mengeluarkan CO2. CO2-nya nanti masuk lagi ke dalam tubuh tumbuhan, digunakan lagi untuk fotosintesis yang kembali menghasilkan oksigen. Demikian berputar terus. Atau misalnya CO2 yang ada di udara nanti akan masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini kemudian dia akan mengalami proses fotosintesis ya. Tumbuhannya CO2-nya digunakan untuk membuat makanan misalkan ya. Kemudian si makanan ini nanti dimakan oleh tumbuhan ini, misalkan dimakan oleh hewan. Nanti hewannya mengalami respirasi, CO2 dihasilkan lagi, CO2-nya balik lagi, dan terus menerus begitu. Atau misalkan si tumbuhan ini mengalami fosilisasi ya, mengalami fosilisasi, nanti membentuk bahan bakar fosil, misalkan batu bara ya, batu bara. Kemudian batu baranya dipakai untuk bahan bakar pabrik, terbentuklah emisi pabrik yang mengandung CO2. CO2-nya balik lagi nanti ke dalam tubuh tumbuhan untuk sebagai bahan dasar fotosintesis. Jadi kalau siklus itu terus berputar seperti itu. Ya, berbeda dengan aliran energi. Aliran energi itu yang searah terus mengalir. Bayangkan kamu itu sungai, ya, sungai, aliran air di sungai itu kan hanya searah gitu, nggak balik lagi ke hulu sungai si airnya, seperti itu ya. Tapi kalau siklus materi terus berputar seperti itu ya. Demikian anak-anak tentang daur materi dan aliran energi, semoga bisa dipahami. Silahkan ditonton lagi videonya untuk lebih paham lagi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.